ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الجبائر في الغفران كالأمم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لعل رحمة ربي حين نسيمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقلب يا ربي اصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
Pertama, yaitu faktor ini memutuskan semua bacaan kalimat ta'awud, basmalah dan ayat atau surah. Ta'awud artinya kalimat a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Basmalah yaitu kita kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini boleh kita membaca ta'awud, membaca basmalah dan surah atau ayat disambung semuanya. Ya, disambung semuanya boleh. Tapi dengan catatan menyambungnya itu di akhir harokat kalimat ta'awud basmalah, ya, itu tidak diwaqaf, ya, tidak dimatikan harokatnya, tidak disukunkan harokatnya, tetapi disambung. Contoh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Atau mungkin lebih panjang lagi yang biasa Al-Quran, ya, dia dari ta'awud basmalah sampai surah dibaca habis. Satu surah tanpa diwaqaf, tanpa disukun, tanpa dia berhenti, atau panjang, bisa, boleh. Ya. Makanya saya pernah dengar atau lihat di YouTube, ya, kecil itu yang masih panjang atau panjang dibaca apa itu Al-Hadir, dibaca surah itu panjang sampai akhir. Surah Wadduha kan lumayan tuh Wadduha, dari dibaca bismillah sampai dengan akhir surah Wadduha satu napas. Begitu dilaguin lagi. Tadi kan masih termasuknya, saya kasih contoh itu masih termasuknya contoh bacaan yang iramanya nada biasa. Ya, kalau Qori beda lagi, dilaguin panjang, begitu pelan banget lagi. Apa sepanjang? Gimana itu? Boleh. Itu tadi dengan catatan harokat akhirnya
disambung, makanya harus dihafal. Kalau mau bacanya nyambung, dihafal itu ujung kalimat ta'awudnya dan ujung kalimat basmalahnya dihafalin. Apakah kasroh, apakah fathah, apakah dhamma. Ya, paham ya? Sudah. Itu tadi ya, wasul jami itu wasul jami. Kalau wasul jami, maksud saya wasul jami itu disambung semuanya. Kalau qat'ul jami kebalikannya, qat'ul jami itu diputuskan semua bacaannya. Ya, sekali lagi saya mohon maaf. Jadi kalau waslul jami yang dimaksud saya tadi itu mau menyambung seluruh bacaan. Tapi kalau kebalikannya qat'ul jami memutuskan seluruh bacaan. Itu satu-satu bacanya. Berarti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lapan baru Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu namanya qat'ul jami. Teruskan seluruh bacaan dari isti'adah, basmalah dan surah. Ada yang disebut dengan qat'ul awal wa waslu tsani bisalis. Tadi kita tahu menyambung semua bacaan dan memutus semua bacaan. Kalau ini memutus bacaan yang pertama, kemudian yang kedua dan yang ketiga disambung. Seperti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, jadi kalimat bismillahnya atau basmalahnya harokat akhirnya disambung dengan surah. Ya. Harokatnya apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim harokatnya kasrah. Ar-Rahimi. Mi-nya dibaca. Kalau mau menyambung. Kalau tidak mau menyambung, maka di waqaf atau disukunkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya wa waslul awal bisani wa qat'usani bisalis. Ini yang disambung yang pertama dengan yang kedua dengan yang ketiga itu diputus. Ya, baca ta'awudz dan basmalahnya disambung, tapi baca surahnya diputus, tidak menyambung dengan basmalah. Ya, contohnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, itu yang disambung ta'awudnya dan basmalah, tapi surahnya tidak menyambung dengan basmalah. Dan yang terakhir yang tidak diperbolehkan
menyambung akhir surah dengan basmalah. Ya, setelah surah Al-Ikhlas apa? Surah Al-Falaq. Ya. Setelah surah Al-Ikhlas adalah surah Al-Falaq. Ya, coba dibuka Qur'annya biar sama-sama tahu. Ya, akhir ayat surah Al-Ikhlas itu bunyinya walam yakul lahu kufuwan ahadun. Ya, begitu ya, benar nggak? Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Ya, begitu ya. Yang nggak boleh, yang dimakruhkan kalau dia menyambung akhir ayat ya atau akhir surah dengan basmalah. Kenapa dimakruhkan atau tidak dibolehkan? Ya, dikhawatirkan orang itu menyangka bahwa kalimat basmalah termasuk daripada surah Al-Ikhlas. Ya, makanya baiknya bagaimana? Kalau dia mau menyambung dengan surah berikutnya, ya harus disambung semua dengan surah berikutnya, bukan berhenti di basmalah. Kira-kira paham nggak? Insya Allah. Contohnya, misalnya yang nggak boleh nih. Walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, baru lanjut qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini yang nggak boleh. Harusnya bagaimana? Yang boleh walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq. Itu boleh karena disambung semua dengan surah. Ya, walaupun di situ di tengah-tengahnya ada basmalah atau bismillah. Ya, dari Al-Ikhlas bertemu dengan surah Al-Falaq berarti kan berbeda surah. Diselingi dengan basmalah. Itu kalau pengen dia melanjut, ya seumpama dia napasnya kuat, harus disambung semua. Boleh nggak dari Al-Ikhlas sampai An-Nas disambung semua? Boleh. Tapi caranya seperti itu tadi. Tidak boleh diputus berhenti di basmalah. Karena nanti khawatir orang menyangka bahwa basmalah itu termasuk daripada surah. Surah apa? Mungkin termasuk surah Al-Ikhlas atau surah Al-Falaq atau surah An-Nas. Ya. Ya, jadi begitu ya. Kemudian ya, begitupun kalau kita membaca surah-surah yang lainnya, ya itu harus kalau kita pengen menyambung harokat ayat terakhirnya atau kalimat terakhirnya harus dibaca. Biasanya ini terjadi bacaan-bacaan cepat atau bacaan-bacaan nyambung ketika imam jadi imam sholat raweh. Ya,
Biasanya begitu tuh biasanya. Kalau yang ngerti dibaca tuh harokat akhirnya. Tapi kalau yang kurang paham, ya harokat akhirnya nggak dibaca sama dia. Berarti yang bacanya cepat, harokat akhirnya nggak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu harokat akhirnya nggak dibaca sama dia. Padahal dia bacanya dengan satu hembusan, satu napas. Ya, kalau dia pengen baca basmalah, baca Fatihah dengan satu napas atau dua napas, harus dia baca harokat akhirnya. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi ya, harus tarik napas dulu. Emang susah-susah gampang ya, harus banyak latihan. Tarik napas yang panjang, baru dia mungkin mau baca satu napas atau dua napas, boleh. Katakan dia mau baca satu napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atau dua napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Kemudian surah berikutnya, misalnya dia mau baca surah Al-Ikhlas rakaat kedua, ya disambung juga. Mau satu napas boleh, tapi kalau satu napas baca surah Al-Ikhlasnya pasti cepat. Kasihan makmum yang di belakang keteter, dia belum sempat selesai baca Fatihah, udah imamnya udah Allahu Akbar, dia ruku. Ya, jadi baiknya gimana? Baiknya dibaca dua napas atau dibacanya ya qat'ul jami'. Qat'ul jami' tadi memutus semua bacaan, tidak disambung semua. Ya, bacanya pelan-pelan tuh. Kalau udah qul huwallahu ahad kan ayatnya pendek, ya surahnya pendek, tidak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, diam dulu sebentar, baru Allahu akbar. Itu namanya ada tumakninah. Apa itu tumakninah? Diam sejenak, jangan buru-buru takbir. Ya, namanya takbir yang istighfar. Ya, ada itu yang benar.
Ketemu ya, surah Al-Baqarah ayat 229. Ketemu semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun biihsan. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Sekali lagi, tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Wakof yang berbentuk qad lam ya, ada nggak? Ada ya. Itu namanya wakof aula. Apa itu wakof aula? Yang artinya lebih baik diteruskan. Lebih baik diteruskan artinya jangan berhenti di situ. Ya, at-talaqu marratan, misalnya kita berhenti di situ, ya, tidak dianjurkan, tapi lebih baik diteruskan sampai bertemu dengan tanda wakaf selanjutnya. Itu tadi saya baca sampai bi ihsan, wa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Itu ada tanda tulisannya qaf lam ya, artinya itu wakaf aula
juga yang lebih baik berhenti. Kalau yang tadi shortlamnya lebih baik dihentikan, kalau yang koplamnya lebih baik berhenti. Kalau nafasnya tidak kuat, kalau nafas panjang boleh aja satu ayat. Boleh-boleh aja. Ini kan lumayan nih. Ayat 229 panjang. Ada panjang. Karena di situ tidak ada wakaf lagi. Boleh dibaca habis sampai akhir. Kalau ada wakaf lazim yang bentuknya kecil tuh, berhenti. Lanjut. Kemudian di sini kita ketemu ada lam alif. Ayat sebelumnya bunyinya Allah yuqina utulan ya. Di situ ada lam alif, ada lam alif yang artinya waqaf mamnu. Kalau ada tanda lam alif yang artinya dilarang berhenti kecuali di akhir ayat. Dilarang berhenti, lampu merah. Lampu merah dilarang. Kalau hijau, lampu merah atau hijau? Lampu hijau ya, jangan ngantuk. Jangan berhenti, harus jalan. Karena di situ bukan lampu merah, lampu hijau. Jadi berhentinya di mana? Nanti di akhir ayat. Ya. Jadi kalau kita bacanya dari fa'in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha 'alaihima bima iftadat bih. Boleh berhenti di situ karena sudah ketemu lam ya yang artinya sholat boleh berhenti. Kalau mau lanjut boleh nggak? Misalnya tidak berhenti di situ boleh. Kalau dapat kuat silakan. Ya. Tapi di situ menunjukkan lebih baik berhenti. Baik, kita lanjut. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف.
Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب karena di situ tidak ada tanda berhenti. Apa saya yang kuat ya, boleh berhentinya yang pas, yang tepat gitu ya. Boleh berhenti di situ, tapi jangan melanjut langsung baca wal hikmah ya, jangan, tapi diulang ke kalimat sebelumnya. Wa ma عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء namanya disebut waqaf jaiz, artinya boleh berhenti, boleh juga meneruskan ya. Jadi boleh berhenti, boleh meneruskan, boleh. Tadi saya bacanya tidak berhenti, meneruskan. Kalau kita mau berhenti boleh ya, namanya waqaf jaiz. Shadaqallahul azim. Semoga ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita di pertemuan yang akan datang bisa berjumpa kembali, kita hadir kembali dalam sehat walafiat panjang umur dan tentunya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah نسينا
Bila taufiq hidayah wal afiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.